Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 penyakit non-infeksi kelas A13B reguler sore akan mencoba membedah tugas proposal penelitian tentang farmakoekonomi dengan dosen pengampu Ibu Yulia Wardati. Pertama-tama kami memohon maaf apabila dalam pembuatan video ini masih banyak kekurangan di sana-sini dan pembuatan video tidak maksimal karena dikarenakan keadaan pandemi dan anggota kelompok kami yang berjauhan domisilinya. Untuk lebih lengkapnya, mari kita lanjutkan pembahasan untuk proposal penelitian ini. Untuk proposal penelitian ini, kami mengambil judul analisis efektivitas biaya penggunaan antihipertensi kombinasi dan tanpa kombinasi pada pasien hipertensi di salah satu klinik Pratama di Kabupaten Bandung Barat. Sebelum kita melanjutkan lebih dalam ke proposal penelitiannya, marilah kita bahas tentang hipertensi itu sendiri. Definisi hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mm raksa dan tekanan diastolik lebih dari 90 mm raksa pada 2 kali pengukuran dengan selang waktu 5 menit dalam keadaan cukup istirahat atau tenang. Peningkatan tekanan darah yang berlangsung dalam jangka waktu lama atau persisten dapat menimbulkan kerusakan pada ginjal atau gagal ginjal, jantung, atau penyakit jantung koroner dan otak yang menyebabkan atau disebut dengan kata lain stroke bila tidak terdeteksi secara dini dan mendapat pengobatan yang memadai. Banyak pasien hipertensi dengan tekanan darah tidak terkontrol dan jumlahnya terus meningkat. Oleh karena itu, partisipasi semua pihak, baik dari dokter, berbagai bidang peminatan hipertensi, pemerintah, swasta maupun masyarakat diperlukan agar hipertensi dapat dikendalikan. Berikut saya sampaikan klasifikasi hipertensi menurut GNC volume 7 tahun 2003. Klasifikasi tekanan darah normal yaitu di bawah 120 mm raksa untuk sistol dan untuk diastolnya di bawah dari 80 mm raksa. Prehipertensi, tekanan darah sistolnya 120 sampai 139 mm raksa dan tekanan darah diastolnya 80 sampai 89 mm raksa. Untuk hipertensi stage 1 yaitu untuk tekanan darah sistolnya 140 sampai 159 mm raksa dan untuk diastolnya 90 sampai 99 mm raksa. Untuk hipertensi stage 2 160 atau lebih dari 160 mm raksa untuk sistol dan untuk diastol 100 atau lebih dari 100 mm raksa. Berdasarkan klasifikasi juga bisa dibedakan berdasarkan penyebab, yaitu hipertensi primer atau hipertensi esensial. Hipertensi yaitu hipertensi yang penyebabnya tidak diketahui atau idiopatik, walaupun dikaitkan dengan kombinasi faktor gaya hidup seperti kurang bergerak, inaktivitas, dan pola makan. Terjadi pada sekitar 90% penderita hipertensi. Yang kedua, hipertensi sekunder atau hipertensi non-esensial. Hipertensi yang diketahui penyebabnya pada sekitar 5-10% penderita hipertensi. Penyebabnya adalah penyakit ginjal. Pada sekitar 1-2% penyebabnya adalah kelainan hormonal atau pemakaian obat tertentu, misalnya pil KB. Ada juga penyebab hipertensi yang lain, yaitu hipertensi pulmoner, yaitu penyakit yang ditandai dengan peningkatan tekanan darah pada pembuluh darah arteri paru-paru yang menyebabkan sesak napas, pusing, pingsan pada saat melakukan aktivitas. Berdasarkan penyebab, hipertensi pulmoner dapat menjadi penyakit berat yang ditandai dengan penurunan toleransi dalam melakukan aktivitas dan gagal jantung
makanan. Hipertensi pulmonal primer sering didapatkan pada usia muda, usia pertengahan, lebih sering didapatkan pada perempuan dengan perbandingan 2:1. Angka kejadian per tahun sekitar 2-3 kasus per 1 juta penduduk dengan mean survival sampai timbulnya gejala penyakit sekitar 2-3 tahun. Lalu hipertensi pada kehamilan yang selanjutnya. Pada hipertensi pada kehamilan dibagi menjadi 4 jenis, yaitu preeklamsia, eklamsia atau disebut juga sebagai hipertensi yang diakibatkan kehamilan, keracunan kehamilan, atau bisa disebut selain tekanan darah yang meninggi juga didapat kelainan pada air kencing si ibu yang sedang mengandung. Preeklamsi adalah penyakit yang ditimbulkan dengan tanda-tanda hipertensi, edema, dan proteinuria yang timbul karena kehamilan. Yang kedua, hipertensi kronik, yaitu hipertensi yang sudah ada sejak sebelum si ibu itu mengandung janin. Yang ketiga, preeklamsia pada hipertensi kronik yang merupakan gabungan preeklamsia dengan hipertensi kronik dan kronik. Yang keempat, hipertensi gestasional atau hipertensi yang hanya disebabkan oleh kehamilan tersebut. Di seluruh dunia, hipertensi, terutama di Asia Tenggara, menduduki urutan kedua setelah di benua Afrika. Di Afrika yaitu 27% dari total seluruh kasus hipertensi yang ada di dunia. Dan Asia Tenggara merupakan menduduki urutan kedua yaitu sebesar 25%. Untuk di Indonesia sendiri, angka kejadian atau penderita hipertensi paling tinggi yaitu diduduki oleh Provinsi Kalimantan Selatan, dan yang kedua adalah Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu kami mengambil sampel untuk proposal penelitian ini di daerah Jawa Barat, yaitu di salah satu klinik Pratama di daerah Kabupaten Bandung Barat. Proposal yang kami buat mengambil judul Analisis Efektivitas Biaya Penggunaan Antihipertensi Kombinasi dan Tanpa Kombinasi pada Pasien Hipertensi di salah satu klinik di Klinik Pratama di Kabupaten Bandung Barat. Latar belakang dari penelitian ini adalah hipertensi dikenal secara luas sebagai penyakit kardiovaskular. Diperkirakan telah menyebabkan 4,5% dari beban penyakit global, dan prevalensinya hampir sama besar di negara berkembang ataupun di negara maju. Hipertensi merupakan salah satu faktor risiko utama gangguan jantung. Seperti yang telah diuraikan tadi sebelumnya, selain jantung juga hipertensi prevalensinya kepada penyakit gagal ginjal dan penyakit stroke. Oleh karena itu, penyakit ini bertanggung jawab terhadap tingginya biaya pengobatan dikarenakan tingginya angka kunjungan si penderita hipertensi ke dokter, ke klinik Pratama, dan atau penggunaan obat yang jangka panjang yang ini dikutip dari Rikesdas tahun 2006. Untuk data Rikesdas 2019 yang diambil tahun 2018 menunjukkan bahwa Jawa Barat menduduki urutan kedua seluruh Indonesia untuk penderita hipertensi. Sehingga dalam langkah optimal hipertensi, mengobati hipertensi dalam menggunakan obat tunggal atau monoterapi atau dengan kombinasi, berbagai observasi dan uji klinis mengindikasikan bahwa terapi kombinasi diperlukan dalam mengendalikan tekanan darah, terutama pada pasien hipertensi yang disertai penyakit gula atau diabetes, stroke, usia lanjut. Joint Committee on Prevention, Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Pressure atau GNC7 merekomendasikan penggunaan terapi kombinasi sebagai terapi lini pertama untuk hipertensi stadium 2, yaitu di mana tekanan darah
hipertensi stadium 2 itu di atas 160 untuk sistol dan di atas 100 mm raksa untuk diastolnya. Pada kondisi tersebut, yaitu pada hipertensi stage 2, dikombinasikan dua obat akan lebih memudahkan pencapaian target yang diinginkan, yaitu penurunan tingkat tekanan darah, itu yang dikatakan oleh Saraswati dari tahun 2010. Dalam rekomendasi GNC 7 dianjurkan untuk memulai terapi dengan obat tunggal dengan dosis rendah, atau dianjurkan kombinasi dari obat, yaitu lebih dari satu obat. Kombinasi itu misalnya 2 obat dengan dosis yang rendah pula. Pilihan obat juga tergantung tekanan darah awal dan adanya komplikasi atau tidaknya pada pasien hipertensi tersebut. Demikian pemaparan latar belakang proposal penelitian farmakoekonomi ini. Selanjutnya, untuk tata laksana hipertensi akan dilanjutkan teman saya, Pika Diana Widiansi. Pada Pika, saya persilahkan. Baik, selanjutnya saya Pika Diana Widianti akan melanjutkan apa yang sudah teman saya sebelumnya sampaikan. Jadi saya akan menyampaikan dulu. Yang pertama adalah tata laksana dari penyakit hipertensi. Yang pertama yaitu ada penurunan tekanan darah sangat penting dalam menurunkan resiko mayor kejadian kardiovaskular pada pasien hipertensi. Jadi prioritas utama dalam hipertensi adalah mengontrol tekanan darah. Yang kedua, penelitian pendahuluan memfokuskan pada pengobatan tekanan darah diastolik, tetapi tekanan darah sistolik lebih sulit dikontrol dan lebih berpengaruh pada outcome kardiovaskuler. Yang ketiga, monoterapi jarang bisa mengontrol tekanan darah dan banyak pasien memerlukan lebih dari satu obat antihipertensi. Yang keempat, respon terhadap berbagai kelas antihipertensi adalah heterogen. Beberapa pasien mungkin akan berespon lebih baik dari pasien yang lainnya. Selanjutnya, saya akan membacakan rumusan masalah dari permasalahan pendahuluan proposal kami. Yang pertama yaitu seberapa besar biaya medis langsung rata-rata pasien hipertensi rawat jalan dengan 2 kombinasi antihipertensi setiap bulannya. Yang kedua, kombinasi antihipertensi manakah yang paling efektif dari penggunaan pola 2 kombinasi antihipertensi pada pasien hipertensi rawat jalan di salah satu klinik Pratama di Kabupaten Bandung Barat. Lalu, apa tujuan penelitian yang kami buat? Yang pertama yaitu untuk mengetahui direct medical cost untuk kombinasi antihipertensi setiap bulannya. Yang kedua, untuk membandingkan cost efektif penggunaan antihipertensi kombinasi caltropil dengan amlodipin dan furosemid dengan amlodipin. Selanjutnya adalah waktu penelitian. Untuk waktu penelitian, kami mengambil data yaitu retrospektif atau data lampau. Yang kami ambil adalah bulan Oktober 2020 sampai bulan Desember 2020. Untuk tempat, kami mengambil tempat di salah satu klinik Pratama di Kabupaten Bandung Barat. Cukup sekian dari saya. Kami persilakan untuk teman saya yang melanjutkan. Untuk rekan saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai metodologi penelitian. Yang pertama, di jenis penelitiannya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode farmakoekonomi, yaitu analisis efektivitas biaya dengan rancangan penelitian potong lintang atau cross sectional dengan penelusuran data secara retrospektif, di mana parameter yang digunakan dalam penelitian ini adalah rata-rata tekanan darah pasien selama 3 bulan pengobatan dengan menggunakan rumus MAP atau mean arterial pressure. Hasil dari data analisis ini disajikan secara deskriptif analitik. Yang kedua ada subjek penelitiannya. Subjek penelitian ini adalah pasien hipertensi rawat jalan yang menjalani pengobatan dengan menggunakan kombinasi antihipertensi yang
Yang pertama ada kaptropil dengan amlodipin, dan yang keduanya ada furosemid dan amlodipin di Klinik Pratama di Kabupaten Bandung Barat dalam periode Oktober sampai Desember 2020. Di sini juga saya akan menjelaskan mengenai kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Yang pertama ada kriteria inklusi, yaitu pasien yang terdiagnosis hipertensi dengan tekanan darahnya sistoliknya lebih besar dari 140 mmHg dan tekanan darah diastoliknya lebih besar dari 90 mmHg. Usia pasien di sini adalah 30 tahun, baik dengan penyakit penyerta ataupun tidak dengan penyakit penyerta. Dan pasien yang sedang menjalani pengobatan antihipertensi, di mana untuk kombinasi 1 adalah kaptropil amlodipin dan kombinasi 2-nya adalah furosemid dan amlodipin. Ini diambil dalam kurun waktu 3 bulan pasien dengan pembayaran tunai ataupun dengan asuransi kesehatan. Yang keduanya ada kriteria inklusi, di mana adalah merupakan pasien yang sedang hamil atau yang rekam medisnya tidak tercantum sedang menjalankan antihipertensi yang digunakan, atau seperti macam, dosis, frekuensi pemberian, dan lain sebagainya, dan tidak tercatat pemeriksaan tekanan darah serta pasien meninggal dunia selama proses penelitian. Untuk instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah rekam medis serta rincian biaya pengobatan pasien menderita hipertensi rawat jalan di Klinik Pratama di Kabupaten Bandung Barat. Untuk pengambilan datanya, sampel yang digunakan adalah sebanyak 74 sampel rekam medis yang terdiri dari 37 pasien yang menggunakan kaptropil amlodipin dan 37 pasien yang memiliki rekam medis menggunakan furosemid dan amlodipin. Untuk data rekam medis yang diperoleh yaitu informasi mengenai karakteristik pasien seperti umur, jenis kelamin, penyakit penyerta, nilai tekanan darah, dan nilai arterial pressure-nya atau MAP-nya, di mana serta mencantumkan nama obat, dosis, dan interval pemberiannya. Nah, data biaya terdiri dari biaya langsung yang diperoleh dari dokumen keuangan yang meliputi ada biaya obat, biaya laboratorium, biaya konsultasi dokter, dan biaya administrasi. Sedangkan biaya tidak langsung diperoleh dari biaya konsumsi dan biaya produktivitas yang hilang. Untuk analisis datanya sendiri, ini secara statistik dengan menggunakan metode t-test untuk membandingkan signifikan variabel secara statistik atau melihat perbedaan bermakna antara kedua obat antihipertensi kombinasi A yaitu kaptropil dan amlodipin serta kombinasi B yaitu furosemid dan amlodipin, di mana analisis farmakoekonominya atau average cost effectivation ratio atau ACER, yaitu biaya total dibagi dengan output atau efektivitas pada masing-masing metode. Asal yang dihasilkan masing-masing metode kemudian dibandingkan. Nilai yang lebih kecil menunjukkan metode yang lebih cost efektif dibandingkan dengan metode lainnya. Cost effectiveness grid digunakan untuk menggambarkan posisi biaya dan outcome intervensi alternatifnya, dan analisis sensitivitas adalah suatu cara untuk menganalisis dampak ketidakpastian pada suatu analisis ekonomi untuk suatu keputusan. Nah, bentuk analisis sensitivitas yang paling sederhana merupakan suatu analisis satu arah, yakni mengubah nilai satu variabel melalui kisaran nilai-nilai yang dapat diterima. Sekaligus analisis ini, sensitivitas ini ditunjukkan dengan diagram tornado. Baik, mungkin itu saja yang bisa kelompok kami jelaskan mengenai efektivitas biaya pada penggunaan kombinasi antihipertensi di Klinik Pratama di Kabupaten Bandung Barat. Kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Terima kasih banyak atas perhatian waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.